Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing kegiatan emak di hari kemarin. Jadi alhamdulillah wa syukurillah karena sekarang tuh emak udah aktif berjualan lontong untuk takjil Ramadan. Jadi alhamdulillah setiap siangnya emak sekarang diisi dengan memasak lontong. Alhamdulillah yang tadinya emak sekedar coba-coba aja, dan ternyata beberapa hari itu lontong emak habis terus. Jadi emak semangat deh bikin terus sekarang. Memang sih awalnya itu ribet dan agak-agak kesulitan, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa ya mengatur waktunya. Nah, sedikit-sedikit sharing tentang cara bagaimana emak memasak sambil ngomong anak, terus bagaimana cara emak mengatur waktu. Jadi untuk memasak lontong sendiri emak mulai di jam 11. Jadi jam 11 itu emak mulai motong-motongin kentang dan juga wortel, karena itu tuh yang paling utama ya dan paling banyak memakan waktu. Setelah motongin wortel dan juga kentang, lanjut untuk ngebersihin daun pisangnya dan mengukur daun pisang supaya lebarnya itu sama. Nah, selanjutnya ngelemesin. Nah, biasanya kalau jam 12 itu emak lanjut ngejemput si kakak tantri. Pulangnya ngejemput, emak baru ngadonin untuk lontongnya. Nah, untuk ngadonin di sini emak memakai kompor ya Bunda ya. Jadi memakai sistem 5 menit, 15 menit ditutup dan 7 menit lagi dimasak lagi seperti itu. Selanjutnya diaduk-aduk dan dilembutkan gitu lontongnya. Nah, seperti itu alhamdulillah bisa mengirit gas gitu ya Bunda ya. Jadi nggak dinyalain terus gitu kompornya. Pokoknya selama airnya mendidih, terus dimatikan kompornya, ditutup. Nah, 15 menit ini dibiarkan. Selanjutnya dimasak lagi selama 7 menit. Insya Allah itu tuh pas banget nanti lontongnya ya. Jangan lupa diukur takaran airnya. Setiap setengah liter beras itu airnya 1 liter. Jadi 1:2 gitu. Berjualan lontong ini emak pilih dan emak lakukan karena memang benar-benar dirasakan manfaatnya ya Bunda ya. Selain menambah penghasilan, emak juga jadi nggak terlalu kerasa kalau lemesnya puasa gitu loh Bunda. Apalagi di siang bolong gitu, kalau kita ada aktivitas dan sudah terjadwal, insya Allah kita tuh jadi semangat aja gitu. Beda banget kalau emak nggak ada aktivitas, itu emak bakal lemes banget. Jadi manfaatnya selain menambah penghasilan, terus alhamdulillah waktu juga jadi badan tuh jadi nggak terlalu lemes. Nah, selanjutnya kita juga bisa berbagi ya Bunda ya. Jadi kalau seumpama ada sisa-sisa gitu bisa kita bagikan seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah banget. Dan tentunya di masa ketika banyak banget bahan-bahan pokok pada naik, pemasukan seperti ini tuh sangat-sangat ngebantu banget. Dalam sehari kurang lebih emak bisa membuat 60 biji lontong dan dijual 5.004. Dan uang yang emak terima rata-rata itu ya sekitar 50 sampai dengan 75.000. Dan dari situ emak dapat bisa dapat tambahan penghasilan dari 40.000 sampai dengan 50 ribuan gitu. Alhamdulillah wa syukurillah banget pokoknya. Nah, kadang kalau emak nggak kepegang untuk bikin takjil, kadang emak gunakan untuk membeli takjil saja. Atau kadang kalau sempat bikin takjil, kadang juga uangnya emak simpan untuk tambahan tabungan. Masya Allah tabarakallah, sangat-sangat menggiurkan kalau menurut emak sih. Tak lupa selalu bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah ya Allah atas segala rezekimu. Jadi meskipun kelihatannya berat, tapi kalau dijalanin itu tuh ternyata sangat-sangat menyenangkan ya Bunda ya. Dan apabila di awal emak tuh ngebungkusin lontong nggak sebaik seumpama nggak pinter gitu, sekarang alhamdulillah tuh lama kelamaan tuh bisa cepet gitu ya Bunda, dan hasilnya juga bisa sama antara satu dengan yang lainnya. Di sela-sela waktu emak sempetin untuk nyuci piring, ngebersihin panci-panci yang emak pakai.
Dan emak pastikan jangan sampai menumpuk. Sampah-sampah juga emak pastikan ditaruh plastik dan ditali, karena untuk sampah sendiri itu memang banyak banget ya, sampah-sampah dari daun. Dan emak belajar terus bagaimana caranya untuk memasak bersih, memasak rapi, dan memasak lebih satset lagi. Alhamdulillah wa syukurillah, memang semuanya itu berproses ya bunda ya. Dan apabila kita lakukan terus menerus, ternyata kita jadi kayak makin cepat dan makin mudah gitu loh bunda ya. Jadi ngerti sekarang tuh takarannya, kalau airnya salah itu kita bakal lembek jadinya lontongnya. Terus untuk isiannya juga bagaimana supaya rasanya itu pas, supaya dibikin rasanya itu enak gitu ya bunda ya. Pokoknya bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah produk yang enak dan bisa dinikmati oleh para konsumen itu. Dan itu kelihatan kan Dede Arkan mainnya di mana? Ya bener banget. Mas Asan sama Dede Arkan itu seneng banget mainan di depan kulkas seperti itu ya bunda. Jadi pas banget emak utek di dapur ya, jadi sibuk di dapur dan anak-anak mainnya di depan kulkas ngadem gitu ya bunda ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Memang resikonya kulkasnya pasti berantakan, isinya itu mainan, tapi nggak apa-apa ya bunda ya. Dengan begitu emak bisa sambil beraktivitas, sambil ngeliatin mereka gitu, sambil ngajakin mereka ngobrol terus. Pokoknya sebisa mungkin semuanya itu berjalan seiring sejalan gitu ya. Pokoknya alhamdulillah banget deh, alhamdulillah banget dengan aktivitas baru emak ini, sangat-sangat menyenangkan sekali. Dan apabila dagangannya itu udah habis sebelum kita berbuka, itu tuh sangat-sangat apa ya namanya itu menyenangkan sekali. Pokoknya alhamdulillah wa syukurillah banget. Dan untuk bunda-bunda semua ya, jadi di sini emak mau sharingin bahwa kalau kita istilahnya fokus melakukan sesuatu dan berusaha yang baik yang bisa kita lakukan gitu loh bunda, insya Allah sih bisa menghasilkan sesuatu. Dan itu tuh memang bener banget ya, yang tadiannya emak tuh bener-bener kikuk dalam membuatnya, terus masih bingung takarannya dan lain sebagainya. Dan apabila dilakukan terus menerus sambil belajar terus, insya Allah lama-lama jadi terbiasa dan jadi lemes gitu ya bunda. Jadi semua bunda-bunda semangat terus ya di bulan puasa ini. Semoga bunda-bunda semua senantiasa dilancarkan puasanya, dilancarkan semua ibadahnya di bulan suci ini ya bunda-bunda semua ya. Semangat selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan kegiatan aktivitas emak yang baru ini, alhamdulillah emak juga jadi nggak lemes sama sekali. Jadi justru kalau emak tidur terus atau kayak bengong-bengong terus, itu tuh kayak apa ya namanya ya, nggak bergairah, nggak semangat, malah kayak lemes banget gitu. Tapi kalau diselingi dengan aktivitas-aktivitas seperti ini, alhamdulillah. Tapi meskipun begitu harus tetap ya, ibadah tetap nomor satu, jangan sampai diabaikan. Jadi itu sebagai reminder emak sih. Jadi harus tetap ya namanya ibadah, apalagi di bulan suci harus tetap diutamakan. Ya itu tadi ya bunda, yang penting jam 11 itu udah mulai mulai iris-iris, mulai ngebersihin daun pisang, terus bikin adonan. Nah, kira-kira nanti jam 2 itu udah kelar semua. Nanti emak biarkan adonan itu agak-agak dingin dulu biar nggak terlalu panas. Emak selingin dengan aktivitas sama anak-anak atau ngebersihin barang-barang atau piring yang kotor gitu. Nah, setelah itu kira-kira ngebungkusin itu 1 jam, jam 4 itu udah selesai. Jam setengah 5 emak udah mulai ngegelar lapak gitu sama teman-teman satu komplek emak. Jadi ada yang jualan kolak, ada yang jualan bubur sumsum, ada yang jualan gorengan dan lain sebagainya. Itu satu paket gitu ya bunda ya. Ada yang bagian DO, ada yang bisa pesan by WhatsApp kayak gitu. Terus ada juga yang standby di lapak, ada juga yang jagain anak-anaknya gitu. Nah kalau emak ini bagian jagain anak-anak dan juga jaga lapak aja gitu. Alhamdulillah syukurlah, pokoknya ya disyukuri aja sambil kita
berusaha gitu ya Bunda ya. Alhamdulillah banget loh, dapet pemasukan terus gitu, apalagi kondisi sekarang itu apa-apa serba mahal, ya nggak sih? Dan seperti ini hasilnya ya Bunda ya. Jadi, sekali untuk mengukus itu emak 2 kali kukus seperti ini ya, alhamdulillah wa syukurillah banget. Nah, selain bikin lontong, emak juga kadang-kadang ya, nggak tiap hari. Setelah lontong udah sedia seperti ini, biasanya emak bikin sambal kacang. Nah, untuk bikin sambal kacangnya di sini tinggal siapin aja kacang, cabai merah, gula merah, sama garam. Itu aja sih kalau emak ya. Karena ini sambal kacang untuk cocolan lontong, jadi seperti ini aja emak bikinnya. Nah, pertama-tama untuk kacangnya ini ditumis dulu, tumis dengan sedikit minyak sampai kacangnya ini berwarna merah kecoklatan. Nah, biasanya untuk emak sendiri kalau udah ngegoreng kacang, jadi emak biarin kacangnya ini dingin ya Bunda ya. Selanjutnya setelah dingin barulah nanti di blender dengan cabai, dengan gula merah dan juga garam. Selanjutnya si bumbu kacangnya ini dibungkusin. Dibungkusinnya ini biasanya sekali beli 5.000 dapat satu buah sambal gitu. Tapi ada kalanya mereka minta nambah ya, is oke lah ya. Yang penting sekali bungkusin itu ya emak bikin yang agak banyakan gitu. Alhamdulillah di hari ini selain bikin lontong, emak juga ada pesanan bikin cireng isi ayam. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan karena ini ada pesanan jadi emak mau ngadonin agak banyakan yaitu setengah kiloan gitu. Nah, jadi seperti inilah sekarang aktivitas di siang harinya emak. Nah, apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda semua semoga senantiasa dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Terima kasih banyak untuk bunda-bunda yang selalu setia menonton channel Emak Saufa. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Semoga vlog emak ini bisa menemani aktivitas bunda-bunda semua selama menunggu buka puasa. Dan demikianlah vlog emak kali ini. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa memberikan manfaat untuk bunda-bunda semua ya. Dan bunda-bunda semua semoga tetap bersemangat. Dan sekali lagi terima kasih bunda-bunda sudah mengikuti vlog emak. Tunggu vlog emak berikutnya. Emak Saufa mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.